Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini yaitu menghadapi pencobaan. Sekali lagi, tema renungan kita pada kesempatan ini yaitu menghadapi pencobaan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tantangan, ujian, cobaan bisa datang silih berganti. Kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun kita. Tantangan, ujian, cobaan bisa datang bertubi-tubi. Ya, lewat berbagai macam penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan, malapetaka atau kemalangan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab, kita boleh melihat bahwa salah satunya adalah Ayub. Menghadapi pencobaan yang datang secara bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Bukan hanya menyerang psikisnya, batinnya, di mana ketika istrinya melihat dia begitu menderita, istrinya berkata, "Kutuki saja Tuhanmu, kemudian engkau mati. Masihkah engkau bertahan di dalam kesalehanmu?" Materi secara jasmani juga Ayub habis-habisan. Hartanya habis, anak-anaknya mati semua. Dan bahkan secara tubuh jasmaninya dia mengalami penyakit yaitu bernanah, ya, bau busuk dari batok kepala sampai telapak kaki. Suatu penderitaan yang berat. Pencobaan itu datang bertubi-tubi dan datang silih berganti. Ya, belum selesai satu sudah datang satu. Ayub menghadapi begitu berat tantangan ujian cobaan. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita belajar. Ya, kalau hari ini kita mungkin sedang terbaring sakit. Kalau hari ini kita mungkin sedang ada di dalam suatu pergumulan yang berat, yang rumit, berkaitan dengan mungkin kehidupan kita, usaha, pekerjaan kita, relasi atau hubungan kita. Marilah kita duduk renungkan, mengambil waktu sejenak untuk kita mulai berpikir, mengapa pencobaan ini Tuhan izinkan terjadi? Atau dari manakah pencobaan ini datang sesungguhnya? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dari mana sebenarnya datangnya pencobaan, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sekali lagi, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 memberikan sebuah pesan jelas kepada kita bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dari kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa pencobaan itu tidak datang daripada Allah. Karena kita tahu Allah mempunyai rancangan damai sejahtera bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kita tahu bersama bahwa ketika Ayub dicobai, ternyata pencobaan itu, penderitaan itu, kemalangan itu, malapetaka yang datang di dalam kehidupan Ayub itu disebabkan oleh apa? Kita tahu bersama, iblis, bukan? Allah memang mengizinkan untuk iblis mencobai Ayub. Sehingga hartanya habis, anak-anaknya mati, dan bahkan penyakit borok bernanah dari batok kepala sampai telapak kaki yang bau busuk itu menguasai tubuh Ayub, sampai istri Ayub yang begitu dekat yang harusnya menjaga, merawat Ayub, justru dia berkata, "Masihkah Ayub engkau bertahan di dalam kesalehanmu? Kutuki saja Tuhanmu lalu kamu mati." Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Segala malapetaka yang dialami oleh Ayub itu iblis yang membuatnya. Kuasa gelap yang membuatnya. Nah, ini supaya membuat kita menjadi tenang. Karena ada orang Kristen begitu menghadapi penderitaan, pergumulan, kesulitan, yang dimana mungkin belum seberat Ayub, kita sudah menjadi kecewa kepada Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudara, ada orang yang pada akhirnya menjadi kecewa dan tidak mau beribadah lagi. Ada orang yang mungkin karena anaknya meninggal, dia menjadi kecewa, dia bilang, saya tidak mau pergi ke gereja lagi. Ada orang yang mungkin hartanya ya habis, atau mungkin dia dipecat, karir jabatannya dicopot, dia diberikan non-job. Akhirnya dia bilang, saya tidak mau setia lagi dengan Tuhan. Buat apa berdoa? Toh kenyataannya saya mengalami hal yang tidak mengenakan. Padahal mungkin kita belum mengalami malapetaka seperti yang Ayub alami.
Kenapa kita bisa tinggalkan Tuhan ketika pencobaan datang? Karena kita tidak memiliki pemahaman yang benar. Kita berpikir bahwa pencobaan ini Tuhan yang buat. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak baik kepada kita. Padahal segala kemalangan penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam kisah Ayub, iblislah yang bekerja. Iblis yang mengatur itu semua. Nah, ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Supaya ketika semangat kita yang berapi-api, menyala-nyala ketika melayani Tuhan, tiba-tiba berubah membeku menjadi seperti es batu, atau mungkin dari berapi-api terakhir berair-air dan berlumpur-lumpur, tidak mau melayanan lagi, dan akhirnya mungkin terjebak dalam hidup dalam dosa. Karena Anda tidak mengerti bahwa Anda berpikir bahwa pencobaan ini karena Tuhan. Tuhan tidak suka sama saya lagi. Tuhan tidak perhitungkan komitmen saya. Tuhan tidak perhitungkan persembahan yang sudah saya berikan. Tuhan tidak perhitungkan lagi pengorbanan saya. Dengar baik-baik. Pencobaan itu tidak datang dari Allah. Sampai di sini kita paham dulu. Kita mengerti dulu hal ini. Sampai di sini supaya kita jangan menyalahkan Tuhan apabila pencobaan itu datang menerpa hidup kita. Nah, kemudian mungkin kita berkata, lalu bagaimana Pak Pendeta? Jadi pencobaan ini yang dalam kisah Ayub, Pak Pendeta sudah katakan datang dari iblis. Memang betul, iblis yang membuatnya. Kalau tidak datang daripada Allah, berarti sebenarnya pencobaan ini datangnya dari mana? Ya, kita mungkin akan berkata, ini pencobaan datang dari mana sebenarnya? Nah, kita lihat bersama apa yang diinformasikan oleh firman Tuhan. Pencobaan ini datang dari dua hal, Bapak Ibu Saudara. Atau dari dua pribadi. Yang pertama yaitu memang pencobaan ini datang dari iblis. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita orang Kristen selama kita ada di dunia ini, musuh kita adalah tipu muslihat iblis. Iblis menipu kita, iblis akan mencobai kita, iblis berupaya untuk menjebak kita. Yang kita lihat dari mana peristiwa ketika di Taman Eden. Iblis menawarkan, membuka komunikasi dengan Hawa dan berkata, "Wah, nanti kalian makan buah ini, sebenarnya kalian akan sama dengan Tuhan." Padahal Alkitab berkata bahwa ketika engkau makan buah ini, engkau akan jatuh di dalam dosa. Ketika engkau makan buah ini, maka engkau akan dimurkai oleh Tuhan. Ketika engkau makan buah yang dilarang oleh Tuhan ini, maka engkau akan terpisah persekutuanmu daripada Tuhan. Engkau akan menjadi telanjang. Tapi iblis tipu Hawa dengan berkata bahwa makan buah ini nanti kamu sama seperti Allah. Sebenarnya Allah tidak mau kalian sama dengan dia. Jadi makan saja buah ini. Bapak Ibu Saudara, pergumulan berat kita orang Kristen adalah melawan iblis dengan segala berbagai macam tipu muslihatnya. Iblis datang dengan berbagai macam tipu muslihat. Contoh, ketika Anda tidak berpegang kepada firman Tuhan lagi, Anda punya masalah hubungan suami istri dalam rumah tangga. Anda ngomong, saya tidak suka dengan istri saya nih. Singkat cerita, Anda tidak cari rohaniawan, Anda tidak cari bapak saksimu, engkau tidak cari pendeta yang memberkatimu untuk pergi konseling, tapi engkau curhat kepada temanmu yang sudah mungkin 4-5 kali punya anak, tapi dia tidak ada dalam suatu ikatan pernikahan. Anda datang ngomong kepada dia, bepu suami ini beta senang dengan dia. Tidak tahu nih, ada orang, engkau curhat nih bukan kepada orang yang lebih baik rohaninya daripadamu. Datang, dia ini sudah mungkin 4-5 anak tapi tidak jelas. Dia pembapa siapa ini anak dong. Maka dia bilang begini, lu pulaki bikin selalu. Lu pulaki son perhatikan selalu. Balas sayang. Lu lihat beta bahagia nih. Beta walaupun ada anak barangke, dong pembapa son tahu yang mana. Dong son tahu dong pembapa yang mana. Tapi beta hidup bahagia nih. Maka Anda yang sudah membangun rumah tangga dalam sebuah pernikahan yang kudus, tanpa sadar, tanda kutip,
Iblis memakai orang ini untuk kasih mulai kasih bodoh Anda, betul ya? Lu masih cantik ayang, lu pembodi masih seksi sayang. Balas. Kalau suami bisa buat begitu, balas. Padahal Alkitab bilang mengampuni 70 kali 7 kali, Kak, ya. Artinya tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Tapi karena Anda sudah pergi salah curhat, dia balas, sayang lu masih cantik begini. Soal uang gampang ah. Nanti be cari tamu kasih lu. Lu masih cantik begini nih, om-om hidung belang dong mau ah. Lu pembodi begini gagah nih. Maka jujur, ini perempuan yang tadinya betul dia menjaga rumah tangganya dengan baik. Ketika dia buka komunikasi dengan orang yang hidupnya tidak di dalam takut akan Tuhan, hidupnya di dalam percabulan persinahan, maka nasihatnya pasti akan seperti itu. Balas sayang. Singkat cerita, bukan menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Dari pernyataan, ya, perempuan mungkin teman Anda ini, dia kan cuma berikan nasihat. Hawa juga kan digoda oleh ular seperti itu. Lu makan ini buah, sah. Nanti lu sama dengan Allah. Allah takut kok kalau bosong makan ini buah nanti sama dengan dia. Nah, perempuan terkhususnya Hawa ini kan penasaran. Maka ibu yang lagi berkelahi dengan suaminya juga ini penasaran. Betul lah, ini satu anak ampa 5 barangkali. Ini anak dosan tahu dong bapak siapa. Tapi wih, dia bahagia. Bahagia menurut apa? Bahagia menurut versinya apa? Karena definisi bahagia tiap orang itu bisa beda-beda. Tapi marilah kita berpegang kepada firman Tuhan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada persaudaraan yang rukun dalam rumah tangga berkat kehidupan Tuhan curahkan. Maka singkat cerita, Anda mulai mendengar perkataan. Anda mulai tertipu dengan tipu muslihat iblis yang datang memberikan nasihat kepada Anda. Maka dari seorang wanita baik-baik, ibu rumah tangga, mama yang baik, tidak heran kalau Anda tidak merubah pergaulanmu, engkau dengar terus nasihat dari orang yang tidak mengalami pertobatan. Tidak heran 5-10 tahun kau jadi perempuan sundal atau pelacur. Ini Alkitab bilang, maka hati-hati. Pencobaan itu datang dari iblis. Dia datang berupa nasihat-nasihat. Maka ketika setiap nasihat dari orang kita dengar. Saya dengar, Bapak Saudara. Orang kasih pandangan, perkataan. Tapi difilter dengan apa? Disaring dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Yang dia nasihatkan ini sama tidak dengan firman Tuhan. Yang dia nasihatkan ini berkenan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita hancur dan terjebak dalam pencobaan iblis. Iblis begitu menghancurkan Ayub. Sampai pada akhirnya istri Ayub tidak bertahan melihat penderitaan Ayub. Sehingga istri Ayub berkata, kutuki saja Tuhanmu lalu engkau mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, meletakkan hidup kita dan mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, dan kita tidak menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita mudah terjatuh dengan tipu muslihat iblis. Catat baik-baik. Maka tidak heran, Anda mungkin 5-10 tahun bisa menjadi orang perempuan sundal. Anda mungkin bisa tercandu narkoba. Anda bisa menjadi seorang yang tercandu alkohol atau nikotin. Padahal mungkin 5-10 tahun yang lalu engkau orang yang baik, aktif melayani. Tapi karena engkau ada di dalam lingkungan orang-orang yang tidak bertobat, setiap hari engkau mendengar itu, tanpa sadar engkau terjebak di dalam tipu muslihat iblis tersebut. Setan hari ini, Bapak Ibu Saudara, dia tidak datang dengan bentuk seperti di film-film horor, suster ngesot, Dracula, tidak. Terkadang dia datang dari orang di sekeliling kita yang mungkin mereka juga tidak sadar bahwa iblis pakai mereka. Dari perkataan mereka. Saudara lihat, orang bisa selingkuh di kantor itu karena mungkin dari teman kantor yang bilang kasih bajodoh. Sudah tahu ada suami istri, yang perempuan di kantor ada suami, yang laki-laki di kantor juga ada istrinya. Tapi karena mereka curhat masalah rumah tangga, akhirnya kawan kantor mulai bilang begini, Basong dua cocok sayang, cocok Basong dua pacaran sah. Ada laki ada bini di rumah tapi pacaran sah coba. Akhirnya Anda terjebak dalam persinahan, bukan menyelesaikan masalah, muncul masalah baru. Maka hati-hati dengan perkataan, ucapan orang, disaring dengan firman Tuhan. Dikoneksikan, nasihat dia ini sesuai firman Tuhan tidak. Perintah dia ini, tindakan perilaku saya kalau saya ikuti, apakah bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Itu yang menjaga kita supaya jangan terjebak di dalam pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Istri Ayub terjebak dalam pencobaan. Dia tidak kuat melihat suaminya menderita. Nah, itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Jadi kita lihat, pencobaan pertama itu datang dari iblis. Dan iblis itu selalu bermain di area pikiran. Dia menyampaikan argumen, dia sepertinya memberikan nasihat bijak, yang dimana dia berharap engkau bisa menangkap itu pencobaan.
sambar itu cobaan. Maka pencobaan itu datang cuma dari dua. Yang pertama iblis. Yang kedua, Alkitab bilang, pencobaan itu datang dari diri sendiri. Diri sendiri, jangan bilang, aduh ini setan cuma tawarkan. Ingat, ular tuh cuma omong, Hawa, lu mau makan, nanti lu sama dengan Allah. Yang buat keputusan tuh apa? Hawa. Hawa yang ambil dan makan kan, dan dia berikan kepada suaminya. Yang salah siapa? Setan cuma tawar, yang ambil keputusan Hawa. Kita juga kan seperti itu. Terjebak di dalam pencobaan karena mau diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang terakhir kita beralibi, oh ini gara-gara setan nih. Setan cuma tawarkan, ya. Kau yang buat keputusan. Pencobaan yang berikut, ya, bagian kedua yang dikatakan pencobaan itu datang dari siapa? Dari diri kita sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, tetapi orang tergoda kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya yang jahat. Di dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, tetapi cobaan itu disebabkan oleh keinginan dan pikirannya sendiri yang jahat. Pikirannya sendiri yang jahat. Alkitab menjelaskan kepada kita, pencobaan itu datang bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Yang kedua dari diri sendiri. Coba waktu ular ngomong kepada Hawa, kamu makan nanti sama dengan Allah. Tapi Hawa tidak tertarik sedikit pun untuk memakan itu buah. Mungkin tidak akan jatuh di dalam dosa. Ketika Anda sudah ditangkap, open room di hotel, baru Anda mulai berkata, saya kilaf. Saya kilaf. Bukan saya kilaf karena dapat tangkap. Aduh ini karena kuasa gelap ini. Omong kosong. Waktu 02 babalas chat. Waktu 02 babalas apa lagi? Satu oto sama-sama ya, babalas chat, habis itu bajanji bakatumu. Bahkan mungkin 02 satu oto waktu pergi ke parkiran hotel, kalian menghadap resepsionis, oh ya, pesan kamar di situ. Kalian masuk ke dalam kamar. Apa itu dalam keadaan kau tidak sadar kah? Engkau sedang kerasukan dipimpin oleh kuasa gelap kah? Kadang-kadang kita beralibi. Bahkan mungkin setan bilang, "Weh, beta cuma tawar sah, dia yang mau nah." Baru mulai alibi, tolong doa hardik do ini dosa persinahan dong. San ada di pencerita. Lu yang memang gatal lelhanak. Lu yang harus bertobat. Kamu yang harus sadar dan bertobat. Banyak kita sudah kedapatan, baru sengaja menyesal, bilang kilaf. Bukan kilaf. Pencobaan itu datang dari diri sendiri. Lu lihat, lu gairah, lu nafsu. Lu lihat ini orang uang, harta kah, banyak. Ini orang pun suami, punya usaha, dia punya penampilan parlente, maka Anda juga berpikir, ini mantap. Maka kau menurunkan moralmu jadi perempuan yang akan merusak rumah tangga orang. Terus begitu kedapatan engkau hanya berkata bahwa saya kilaf. Tidak, saudara. Pencobaan itu dari diri kita sendiri. Dan kita ngomong seolah-olah itu karena setan. Tidak. Pencobaan itu datang dari iblis dan dari kamu sendiri. Kamu punya mau. Maka yang harus engkau lakukan, kau bertobat, tinggalkan segala perbuatan dosamu, pikiran jahatmu, hawa nafsumu. Hiduplah di dalam kebenaran, gunakanlah segenap senjata Allah. Supaya kita menjadi pribadi yang kuat manakala pencobaan itu datang. Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita akan bergumul dengan namanya pencobaan. Tawaran seksual, uang, kemudian penderitaan, tantangan, ujian, cobaan datang dalam hidup kita. Sakit, penyakit, kemalangan, malapetaka, itu pasti akan datang. Nah, supaya kita bisa tetap kuat di tengah pencobaan ini, mari kita mulai runut satu-satu, mengerti bahwa pencobaan ini bukan datang daripada Tuhan. Pencobaan ini datang dari iblis dan dari diri sendiri. Maka belajar pengendalian diri, belajar penguasaan diri. Ya, dalam buah roh itu dijelaskan, dikatakan ada pengendalian diri atau penguasaan diri. Supaya kita bisa membedakan ini istri teman saya, ini suami teman saya. Kalau saya bersinah bukan sebatas saya meniduri tubuh seorang perempuan atau laki-laki, tapi di situ bahwa saya akan melukai hati Tuhan. Karena itu merupakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita terjaga dari ujian dan cobaan, godaan yang ada. Kita mudah sekali jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Kita membiarkan nafsu liar kita, keinginan jahat kita itu menguasai hidup kita. Padahal sebagai orang Kristen, kita dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus, kita mampu mengendalikannya. Setiap tawaran iblis pasti akan menawar. Pencobaan itu datang dari iblis. Dan iblis itu menawar. Tapi keputusan untuk Anda mau ikuti, lakukan dari diri Anda sendiri. Maka Anda jangan beralibi, oh ini jatuh karena setan sonde. Memang lu mau, lu yang harus sadar, lu harus bertobat. Sebagai orang yang dewasa, stop sudah berbuat dosa. Minta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan.
supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ketika tantangan, ujian, cobaan itu datang. Makanya dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Iblis boleh menawar. Bahkan kalau saudara lihat, ya, salah satu di Pulau Dewata, kalau kita lihat Bali, itu bule di pesisir pantai itu pakai pakaian bikini semua. Tapi mereka tetap beribadah tenang-tenang saja, belajar mengendalikan diri. Anda orang pakai pakaian tertutup dari atas sampai bawah, kau lihat kau nafsu. Karena memang kau tidak punya penguasaan diri dan pengendalian diri. Perempuan pakai baju rapi juga dalam otakmu seperti yang kau ingin telanjang itu perempuan. Maka wajar kau jatuh dalam dosa. Begitu sudah berdosa baru bilang, aduh ini gara-gara setan. Bukan. Kau bawa dirimu sendiri ke dalam pencobaan. Itu karena engkau sendiri yang mau. Sudah dikatakan, jangan merampas, jangan memeras, jangan menahan upah kerja orang. Ketika orang membuat kesalahan, kau pakai kesempatan untuk rampas. Kau memeras orang. Kau pikir akan menikmati itu berkat. Alkitab jelas berkata, berkat hasil rampasan, hasil memeras orang, menahan upah kerja orang, tidak akan mendatangkan berkat bagimu. Justru membawa malapetaka. Kau peras orang 10 juta, 50 juta. Kau beli kendaraan, itu kendaraan mungkin saja bisa bawa ke celaka, kasih mati engkau. Kau pakai uang untuk bangun rumah, nanti justru mungkin pas kerja itu rumah tabak kah atau mengalami bencana kah? Karena uang dari hasil memeras, merampas, hasil dari air mata orang, hasil dari darah orang yang tercurah, tidak akan jadi berkat. Uang hasil merampas, memeras, dan menahan upah kerja orang. Firman Tuhan jelas berkata, belajarlah cukupkan dirimu dengan gajimu. Belajar cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Supaya apa? Hidup kita jadi berkat. Janganlah kita membawa diri kita dalam pencobaan. Ingat sekali lagi, pencobaan bukan datang daripada Allah, karena Allah tidak dicobai oleh si jahat dan Allah tidak mencobai. Tetapi pencobaan itu datang dari dua hal. Yaitu yang pertama, iblis menawarkannya. Iblis menampilkannya. Tapi keputusan ada pada kita. Yang kedua, pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Belajar penguasaan diri, pengendalian diri, supaya hidup kita terus menjadi berkat. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Shalom.